Hai, perkenalkan aku Lai. Di sini aku akan memberikan contoh beberapa kasus penipuan berkedok lowongan kerja agar kamu tidak mudah tertipu di masa pandemi ini. Pertama, dimulai dari tempatnya. Tempatnya biasanya ruko dan tidak mempunyai papan nama perusahaan. Tujuannya ketika mereka mulai dilaporkan, dengan mudahnya mereka pindah ke tempat lain tanpa perlu mencabut papan nama perusahaan dan membuatnya lagi atau memasangnya lagi papan nama tersebut. Cukup menggunakan spanduk sebagai petunjuk posisi penipu itu berada. Namun spanduk itu tanpa tertulis nama perusahaannya. Sebelum kamu melakukan psikotest, biasanya kamu diyakinkan dan ditekan mentalmu agar kamu mempercayai perusahaan ini atau lembaga ini legal, dan diyakinkan kemungkinan diterimanya sangatlah besar. Kamu akan dimintai uang dengan alasan biaya psikotest, tes medical check up, dan biaya anggota sebesar contohnya Rp550.000. Jika kamu beralasan tidak mempunyai uang dalam jumlah segitu, maka mereka akan memberi saran untuk mengeluarkan uang berapapun yang kamu punya di luar dari biaya ongkos kamu pulang, makan, bensin, dan lain-lain sebagai DP, dan akan diberi kwitansi sebagai bukti transaksi, dan nanti akan ada tanda tangan di atas materai. Anehnya, di dalam kwitansi tersebut tidak ada nama perusahaan atau lembaga. Ingat, mereka tidak mau disebut yayasan. Di kwitansinya hanya tertera lembaga atau perusahaan itu berada. Dan ketika kamu melihat tanda tangan mereka, di bawahnya tidak ada nama mereka. Ditambah tanda tangannya terkesan asal-asalan. Sementara kamu diperintah menulis nama kamu dan tanda tangan kamu dengan benar. Setelah itu, kamu diarahkan ke tempat yang berbeda untuk melakukan psikotest. Bagi yang sering melakukan psikotest akan merasakan adanya kecurigaan. Pertama, psikotest tidak dilakukan serempak, sehingga waktu mengerjakannya sangat lama. Contoh, semua soal diberi waktu mengerjakan 30 menit dengan diberikan soal yang sangat mudah. Cobalah lihat gerak-gerik mereka. Sepertinya mereka tidak terlalu serius dalam melakukan pekerjaannya. Misalnya, sibuk bermain handphone. Ketika pelamar lain bermain curang seperti menggunakan kalkulator di handphonenya untuk menghitung di soal matematika, mereka hanya menegurnya dengan lemah lembut dan kembali bermain dengan handphone mereka, yang intinya tidak ada ketegasan. Kedua, tidak berkeliling untuk mengontrol apakah ada kecurangan berturut-turut atau hal yang tidak dimengerti dari soal yang telah dibagikan. Apabila ada soal yang dianggap rancu, seperti soalnya menanyakan sebuah bilangan tetapi jawabannya malah menunjukkan waktu, mereka malah kebingungan sendiri, seakan soal itu bukan mereka yang buat. Kamu malah diperintah untuk mengisi saja. Pertanyaannya, apa yang mau kamu isi? Kalau jawabannya tidak ada satupun yang benar. Gokil kan? Jika kamu sudah selesai, kamu diwajibkan datang lagi di hari yang sudah ditentukan untuk melunasi sisa pembayarannya. Seandainya kamu datang lagi di hari yang sudah dijanjikan, kamu harus sudah mempersiapkan sisa pembayaran dan melakukan tes medical check up serta bimbingan. Setelah itu kamu disuruh pulang dan menunggu panggilan dari pihak perusahaan yang akan ditempatkan. Dan pada akhirnya tidak ada panggilan sama sekali. Jika kamu pergi lagi ke sana, maksudnya itu perusahaan atau lembaga mereka, dan mereka masih ada, mereka bisa beralasan untuk menunggu panggilan perusahaan yang akan ditempatkan karena masih banyak calon karyawan yang akan dites di sana. Di kasus kedua agak cukup berbeda. Kamu akan diiming-imingi langsung diterima kerja hari ini juga dengan biaya cukup mahal. Contohnya 800.000,
sekaligus untuk meruntuhkan keraguan kamu kepada mereka. Seperti seorang malaikat, mereka berkata, dua kekuatan di dalam dunia pekerjaan, yaitu orang dalam dan lembaga seperti kami. Sekali lagi, mereka tidak mau disebut yayasan dan tidak mau menyebut nama lembaga atau perusahaan jasa penyalur tenaga kerja mereka. Mereka akan terus menekan mental kamu dan meyakinkan kamu untuk tidak ragu dengan mereka. Coba kamu tanyakan legalitas lembaga atau LPTKS mereka. Mereka itu badan usahanya berbentuk SIPI, PT, firma, UD, atau apa? Mereka akan mengalihkan pembicaraannya dan tetap berusaha meyakinkan kamu. Jika kamu terus mendesak bertanya hal itu, mereka akan menjawab dengan cepat. Coba kamu googling nama perusahaan yang kamu dengar itu. Dipastikan perusahaan abal-abal tersebut tidak dapat dicari atau lokasinya berbeda dengan perusahaan itu berada. Menurut Dinas Ketenagakerjaan LPTKS atau lembaga penyalur tenaga swasta harus mempunyai akta pendirian badan hukum, pengesahan kehakiman domisili usaha, NPWP, tanda daftar perusahaan, fotokopi KTP penanggung jawab, serta bukti kepemilikan tempat kantor. Info detailnya kamu bisa baca di Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015. Sama seperti di kasus pertama, jika kamu tidak memiliki uang segitu, kamu boleh memberi uang berapapun, bahkan 20.000 pun boleh. Sebagai DP tentunya. Dan kamu diwajibkan datang lagi ke sana di hari yang sudah ditentukan untuk langsung ditempatkan kerja. Jika kamu datang di waktu yang sudah ditentukan untuk membayar sisa pembayarannya, kamu malah dipertemukan dengan orang yang berbeda yang mengaku pemilik perusahaan atau lembaga itu. Mereka tetap terus mencoba menekan mentalmu dan meyakinkan kamu perusahaan ini atau lembaga ini legal. Supaya rasa ragu kamu hilang, tanda tanganmu akan dibubuhi materai 6.000 sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Namun, surat yang akan dibubuhi materai 6.000 tidak akan dikeluarkan sebelum uangnya dibayarkan. Setelah kamu setor uangnya, kamu akan diarahkan ke orang yang berbeda lagi untuk melakukan pelatihan. Sebelum obrolannya dimulai, kamu baru disodorkan surat pernyataan yang akan dibubuhi materai 6.000. Di dalam surat pernyataan itu, kamu dimintai uang pelatihan sebagai contoh sebesar 550.000. Jadi, total uang yang dibayarkan 1.350.000 karena tadi kamu sudah membayar sebesar 800.000. Ingat, biaya ini hanya perkiraan. Persyaratan yang kedua, tidak dibayarkan dianggap kamu mengundurkan diri dan uang yang sudah disetor akan hangus. Persyaratan ketiga, jika dalam pelatihan tersebut kamu tidak sesuai kinerja perusahaan yang akan ditempatkan, uang yang sudah dikeluarkan akan dikembalikan. Kecurigaan mendalam adalah tidak ada tanda tangan dari pihak mereka, dan interview pertama mengatakan perusahaan membutuhkan pekerja segera dan dipastikan langsung bekerja, sementara interview ketiga kita diseleksi terlebih dahulu. Jika dalam masa pelatihan kamu tidak sesuai dengan kinerja perusahaan, maka kamu tidak dapat bekerja di sana dan uangmu akan dikembalikan. Sangat berlawanan kan? Kamu mungkin dilatih tanpa digaji dan ujung-ujungnya duit lagi, dan pada akhirnya kamu tidak dipekerjakan dan kamu harus menelan pil pahit. Kenyataannya, mereka sama sekali tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan yang dimaksud. Inti dari video ini, kita harus berhati-hati dan teliti ketika mendapatkan informasi. Jika dapat panggilan, sebaiknya dicocokkan alamatnya. Apakah sama di Google?
Sekian dari saya, akhir kata. Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah untuk menjadi manusia yang berguna. Namaku Laik, sampai jumpa.